Alhamdulillahilladzi amarna bil 'adli wal ihsan alladzi nahana 'an fi'lil munkarati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tawassalna ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hadanallah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Tentunya pada kesempatan yang penuh barokah di hari Jumat, kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak bosan-bosan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian selalu berusaha menjalankan apa yang diperintah Allah dan juga berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa pandai bersyukur, meningkatkan iman dan takwa kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita semua menjadi hambanya yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah mensyukuri kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dari sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tak terhitung jumlahnya, salah satu nikmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu diberikan kepada kita adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan kemerdekaan ini kita bisa lebih maju, kita bisa melakukan apapun untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah kita. Dengan modal kemerdekaan ini juga kita bisa menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Dengan hakikat kemerdekaan juga kita bisa menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya kita bagi umat Islam, anugerah kemerdekaan ini selayaknya dijadikan momentum untuk mengasah dan menghidupkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendayagunakan semua nikmat tersebut ke arah tujuan penciptaan, bagaimana diciptakannya manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ulama mendefinisikan rasa syukur kepada Allah. Syukur adalah asyukru huwa syukrul abdi jami'a ma amanallahu ila ma khuliqa li ajri. Syukur adalah merupakan segala bentuk aktivitas seorang hamba dalam rangka mendayagunakan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya menuju tujuan manusia diciptakan, yaitu semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait masalah nikmat kemerdekaan ini, tentunya
cara sebagai umat Islam kita untuk mensyukurinya. Pertama yaitu dengan hati kita. Dengan hati kita artinya kita yakini bahwa kemerdekaan didapat berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan hadiah dari penjajah. Yang kedua, rasa syukur kita adalah dengan lisan. Artinya syukur jenis ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur ini tidak saja dilakukan pada saat mendapat nikmat kemerdekaan, tapi setiap kali mendapat nikmat dan berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, tentunya syukur kita dengan anggota badan. Artinya di sini kita mesti memanfaatkan kemerdekaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengisi kemerdekaan dengan melakukan amal-amal soleh yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya yaitu mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat sejarah Islam dulu tidak kurang dari 580 tahun pernah terjadi penjajahan akidah. Bukan hanya akidah yang dijajah, tempat juga dijajah. Bahkan Ka'bah yang digunakan untuk ibadah haji diambil alih, digunakan oleh orang-orang Arab jahiliyah untuk beribadah penuh dengan kemusyrikan. Ka'bah dipenuhi dengan berhala-berhala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan Masjidil Haram dari berhala-berhala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah dengan tanpa perlawanan Rasulullah SAW bersama tentaranya menaklukkan Mekah. Merdekalah Masjidil Haram dari tangan orang-orang musyrik. Kendati demikian, akidah belumlah merdeka karena orang-orang musyrik masih bebas untuk menyembah berhala di lingkungan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tahun ke-9 Hijriah merupakan akhir dari peribadahan orang musyrik di Masjidil Haram. Atas perintah Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib membacakan pengumuman tentang kemerdekaan akidah. Mulai tahun ini orang-orang musyrik sudah tidak boleh lagi melaksanakan jenis peribadahan di Masjidil Haram. Merdekalah akidah pada tahun ke-9 Hijriah, lalu masuk Islamlah orang-orang dengan berduyun-duyun. Dengan demikian, perjalanan akidah Islam tidak mulus tapi penuh dengan rintangan. Maka tepat pada tahun 10 Hijriah ketika wafatnya Rasulullah, beliau menerima wahyu yang berisikan apa yang mesti dilakukan setelah merdeka. Turun Al-Quran surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong
bertasbihlah dan memujilah Rabbmu dengan mohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah penerima taubat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka pelajaran yang dapat kita petik dari sejarah Nabi dalam pembebasan Masjidil Haram tersebut adalah rasa mensyukuri kemerdekaan itu hendaknya dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan muhasabah diri terhadap segala kesalahan dan dosa, lalu bertobat, jangan sampai mengulang kesalahan tersebut. Dan akhirnya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang benar, hamba yang pandai mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka mengabdikan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, negara kita khususnya, diberikan aman sentosa damai dan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim. Fastaghfiruhu